Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Pak Sambas sebagai ketua atau PJ LC1 kelas 4 ya, kami sedang melakukan survei ke Agromas ya. Insya Allah ini tempat LC anak-anak nanti ya, insya Allah. Nah, ini ayah bunda bisa lihat sementara ya, penampakannya seperti ini ya, insya Allah kita akan sama-sama mengikuti LC pada hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 28 sampai 30 April yang akan datang. Sampai jumpa nanti di sana. Baik ayah bunda dan ananda sekalian, kelas 4 kita akan segera mengikuti LC1. Nah baik, dalam kesempatan kali ini Pak Sambas akan menunjukkan salah satu rumah yang akan antum jadikan tempat tinggal nanti selama antum LC4. Ayo kita ikuti Pak Sambas. Assalamualaikum. Ya Pak, kami dari SDIT Insan Tama. Nah, kami akan ikut merepotkan nih Pak nih di rumah Bapak ya, insya Allah Pak ya. Hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 28 sampai tanggal 30 ya akan ikut menginap di sini membersamai warga di sini Pak ya. Boleh ikut lihat dalam Pak? Ayo kita lihat dalamannya. Masya Allah ya. Tadi pas gimana Pak? ributnya kita masukin lemari. Oh gitu, ya. Masya Allah. Nah ini kamarnya kita bisa lihat ya, walaupun bisa jadi setiap rumah itu tidak sama ya. Setiap rumah itu berbeda, tergantung memang kondisi dan kita tidak bisa memilih. Jadi apapun rumah yang kita tempati bagaimanapun, nah itulah yang terbaik. Kita lihat tempat tidurnya, wah Masya Allah ya. Lantainya juga ternyata berkarpet, tempat tidurnya, wah empuk ya, Masya Allah. Ada bantalnya, ada gulingnya. Gimana nih? Apa Pak Sambas tidur aja dulu sekarang ya di sini ya? Baik, ya silakan. Bisa lihat masuk dalamannya. Nah, seperti ini ya. Subhanallah, ini salah satu bentuk ruangannya. Nah, ini ruang tamunya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi mudah-mudahan semuanya bisa di kamar, tapi bisa jadi juga di antara antum nanti ada yang tidurnya itu di ruang tengah, nanti dikondisikan dan diatur oleh PAK-nya. Sekarang kita lihat kamar yang kedua. Nah ini kamar berikutnya ya. Mudah-mudahan sih setiap antum bisa tidur di kamar ya, walaupun belum tentu juga, tapi mudah-mudahan. Sekarang kita lihat ini apa nih Pak nih? Oh ini kamar juga. Oh ini mihrab juga. Ya ini bisa juga nanti dijadikan sebagai tambahan tempat tidur. Yuk kita lihat ke dalamnya. Nah seperti ini. Ada kaca juga sini. Kalau di situ nggak kelihatan. Nah, ada kaca. Jadi antum bisa ngaca juga di sini nih ya. Nah ini sekarang kita lihat dapurnya. Nah, disinilah nanti masakan yang akan antum makan bagi yang kebetulan dapat rumah ini. Nah nanti masaknya itu di sini. Tenang, untuk makan antum nggak usah masak sendiri. Nanti akan disediakan oleh yang punya rumah. Ini sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, udah disiapkan tuh, Masya Allah. Ini tinggal ngocorin di selang. Oh, untuk wudhu seperti ini. Oh, ini subhanallah nih. Waduh, Pak Sambas kelupaan. Pak Sambas kelupaan menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Kalau mau masuk kamar mandi harus apa? Jangan lupa baca doa. Kaki apa yang melangkah duluan? Kaki kiri. Kita baca doa dulu. Ya Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, masuk. Nah, ini desain wudhunya luar biasa, ini unik, lihat nih. Nah, jadi auto, jadi nggak pakai keran di dinding tembok kamar mandi, tapi langsung di sini. Nah, sekarang kita coba nih airnya nih. Air pegunungan. Nah, kita coba.
Pak Sambas coba deh. Seger airnya. Dingin, mantap. Ini airnya dingin walaupun bukan dari AC. Jadi gimana? Jadi nanti kalau antum wudu di sini, termasuk misalnya mandi apa segala di sini, dijamin pasti seger. Nah, kalau keluar kamar mandi, kaki mana yang melangkah duluan? Nah, tentu ya kaki kanan, sudah tahu kan? Kemudian baca doa lagi. Oke, baik. Nah, ini anak-anak sekalian dan juga ayah bunda, salah satu gambaran rumah yang akan ditempatin oleh anak-anak, walaupun sekali lagi tidak semua anak rumahnya sama. Kenapa? Karena kita akan menempati 13 rumah ya. 7 untuk kelompok ikhwan, 6 untuk kelompok akhwat. Nah, dari 13 ini semuanya berbeda. Kondisi halamannya, kondisi ruang tamunya, kondisi kamarnya, kondisi dapurnya, kondisi kamar mandinya, semua berbeda. Tapi apapun itu adalah yang terbaik buat antum. Antum akan memperoleh banyak pembelajaran, termasuk diantaranya adalah pembelajaran bagaimana hidup sederhana dan bagaimana kehidupan orang-orang di daerah perkampungan, ya tepatnya adalah di daerah agrowisata Gunung Mas ini ya. See you later, sampai bertemu. Ya baik, ayah bunda dan anak-anak sekalian yang berbahagia, bisa dilihat di belakang Pak Sambas ada sungai. Nah, sungai ini nanti akan dibendung, akan dibersihkan, akan disterilkan dari benda-benda yang agak membahayakan. Nah, nanti di tempat ini insya Allah kalau cuacanya cerah, antum akan menangkap ikan. Jadi per kelompok nanti akan turun ke sana menangkap ikan. Pokoknya seru banget ya. Kita berdoa mudah-mudahan pas hari hanya tidak ada hujan dan insya Allah mudah-mudahan cerah karena di akhir April itu sudah mendekati musim kemarau ya. Jadi nanti antum akan nangkap ikan di sana, termasuk akan bersih-bersih di sana sebelum nanti antum akan mandi bersih diri di kamar mandi seperti itu ya. Tuh silakan. Subhanallah, ini airnya bening, airnya jernih. Ya, ini memang air dari pegunungan ya. Ini masih bening. Batu-batu di bawahnya aja kelihatan. Wah, subhanallah. Ini Pak Sambas sudah nggak sabar banget sebetulnya pengen turun ke sana. Ya, cuman Pak Sambas nggak bawa baju ganti. Nanti aja bareng-bareng dengan antum di LC1. Jadi jangan sampai antum nggak ikut LC1. Semangat! Ya, ayah bunda dan anak-anak sekalian, nah ini salah satu destinasi yang akan kita kunjungi pada saat LC nanti. Nah, kita akan melihat salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, diantaranya yaitu budidaya lebah. Nah, antum bisa lihat ya, ini salah satu kumpulan lebah. Nah, ini adalah tempat-tempat pembudidayaan lebah ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan madu. Nah, sebagaimana kita tahu, madu adalah salah satu jenis minuman yang tertuang di Al-Quran, yang merupakan minuman yang keluar dari perut lebah yang berwarna-warni dan merupakan salah satu penyembuh bagi manusia. Jadi madu ini selain minuman yang bernutrisi, nah madu juga merupakan obat ya, sebagaimana dikabarkan di Al-Quran. Nah, subhanallah ya, ini diantara lebah-lebah yang memang ada dalam tempat ini ya. Jadi satu tempat ini itu ada satu ratunya. Itu nak yang antum lihat ya, tidak jauh dari lubang, ada yang beda sendiri, besar sendiri, warnanya mencolok sendiri, itulah ratunya. Jadi satu tempat ini ada satu ratu. Nah, ini antum lihat ratunya. Nah, ya seperti itu ratunya. Yuk kita lihat lagi tuh. Jadi ada beberapa tempat yang memang digunakan ya. Agar apa? Agar tentunya semakin lebih banyak madu yang dihasilkan. Kita lihat. Antum berani nggak kira-kira kalau disuruh megang lebahnya? Tuh, Pak Sambas berani. Tuh, ya, tuh berani tapi takut-takut dikit. Oh, enggak sih, nggak bahaya. Nah, ya, insya Allah aman. Tapi baiknya mah antum nggak usah pegang lah ya, cukup liatin aja ya. Khawatir digigit. Nah, kita lihat lagi tuh, masya Allah ya. Jadi subhanallah ya. Kalau antum misalnya nanti berkunjung ke sini, antum bisa beli madu di sini. Nah, ini dijamin ya, madunya asli ya. Kenapa? Karena langsung
Jadi bukan madu oplosan, madu asli ya. Subhanallah. Jadi jangan sampai lewatkan untuk ikut LC1. Kita akan sama-sama ke sini. Semangat. Ya, ayah Bunda dan Ananda yang berbahagia, nah kita akan melihat ya masjid yang akan kita gunakan untuk berbagai acara nanti, sholat berjamaah tentunya, kemudian untuk nanti pembagian santunan dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke masjid kita lihat dulu sekarang kamar mandinya. Yuk. Nah, ini ada 2 kamar mandi dan kalau di sini, nah itu air itu ngalir tiada henti. Kenapa? Karena airnya itu dari gunung, nggak pakai pump, nggak pakai PDAM, ngalir 24 jam, bahkan tidak dihentikan tuh, seperti itu. Ya kalau antum mau lihat ya, ngalir terus, airnya itu ngalir terus, tiada henti. Nah, sekarang kita lihat kamar mandi yang kedua ya. Tuh. Nah, lihat, antum bisa lihat air di kamar mandinya itu ngalir terus. Ngalir sedemikian deras ya. Dari gunung langsung. Lihat, segitu derasnya airnya dan langsung terbuang. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau di sini air itu berlimpah, orang itu nggak akan khawatir kehausan, nggak akan khawatir kekurangan air. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, tentunya sebelum antum masuk harus buka sepatu atau sendal terlebih dahulu ya. Kita lihat. Tempat wudhunya banyak dan sama. Tuh, Masya Allah. Ini coba antum perhatikan. Airnya paralonnya segede gini. Airnya ngalir 24 jam tanpa henti. Ya. Kebayang nggak? Kira-kira air di sini sama nggak dengan air di rumah antum? Dari sisi apa, Pak? Dari sisi dinginnya. Kita cobain. Wah, nyaris langsung seger. Oh, Masya Allah ya. Airnya segar sekali. Ya, tinggal dibuka kerannya. Ya, wah. Ada yang kendor ternyata. Nah, Pak Sambah sekalian bantu kencengin dulu ya. Nah, seperti ini. Dan kayaknya memang sudah agak dol ini ya. Kita lihat yang ini. Wah, ini rusak. Nah, nanti kita sampaikan. Nah, ngalir. Masya Allah. Seger banget. Masya Allah. Kalau seger gini, rasanya Pak Sabas pengen mandi. Pokoknya mah airnya mantap dah. Oke, sekarang kita akan masuk ke masjidnya dan ini adalah masjidnya. Tapi ingat, sebelum masuk masjid ada adabnya. Apa adabnya? 1, melangkah dengan kaki kanan. Yang kedua, membaca doa terlebih dahulu. Hafalkan doanya? Udah dong, pasti udah kelas 4 ya. Masa belum hafal? Oke, kita doa dulu, bismillah. Nah, melangkah kaki kanan. Nah, Masya Allah, Subhanallah. Nah, inilah nanti ya, masjid yang antum akan gunakan untuk sholat berjamaah, untuk zikir, doa, untuk pembagian santunan dan lain-lain. Nah, kita lihat, tuh, Subhanallah ya. Masjidnya, Subhanallah, ini nampak depannya. Nah, karpetnya warna hijau. Wah, sajadahnya bagus nih, warna-warni. Nah, ini tempat imamnya ya, ada pangimbaran. Nah, kalau di daerah biasanya disebut pangimbaran. Ya, nah, ini tempat imamnya. Nah, ini adalah area sholat untuk ikhwan. Ahwatnya di mana Pak Sambas? Yuk ikut Pak Sambas. Nah, kalau ini adalah area sholat untuk akhwat ya. Nah, jadi kalau akhwat itu sholatnya itu di sini. Jadi ruangannya terpisah. Nah, antum bisa lihat. Nah, nanti ketika antum presentasi ya, nanti ada tampilan loh.
ya ada salah satu acara di mana harus antum tampil, antum boleh tampil BSI gitu ya, tausiah, tampil nasyid gitu ya, puisi, pantun dan lain-lain, dan termasuk baca Quran. Nah itu nanti di sini, nanti tampilan antum itu akan di sini ya. Nah ini adalah tempat sholat untuk akhwat. Nah ini pintunya, coba kita lihat pintunya ya. Nah ini pintu keluar untuk akhwat, seperti itu ya. Kita kunci lagi. Di sini juga ada beberapa persediaan mukena ya bagi jamaah yang mungkin ya tidak bawa mukena pada saat mau ikut sholat di sini. Nah ini ada pintu yang satunya. Nah kemudian anak-anak sekalian, kalau yang ikhwan itu antum wudhunya di masjid ini. Tapi kalau untuk yang akhwat, nah itu wudhunya itu harus di base camp masing-masing. Kenapa? Karena di masjid ini tidak ada tempat wudhu yang tertutup. Nah kalau akhwat kan wudhu harus tertutup, nggak boleh auratnya kelihatan seperti itu ya. Oke, kita lihat sekali lagi sambil kita keluar dari masjid ya. Di sini juga ada Al-Quran ya, subhanallah ya. Jangan lupa nih antum yang belum baca Quran hari ini ya, ini adalah Al-Quran. Setiap hari antum harus berinteraksi dengan Al-Quran. Agar apa? Agar antum menjadi salah satu sahabat Al-Quran ya, dan antum ya insya Allah bersama Umi dan Nabi antum bisa memperoleh syafaat dari Al-Quran. Oke, demikian ya tentang masjid yang akan kita tempati nanti ya insya Allah. Jadi pokoknya mah harus ikut LC1. Ya, anak-anak dan ayah bunda sekalian, Pak Samo sekarang lagi survei satu wahana yang namanya Rainbow Slide. Sudah tahu apa itu? Ya, ya. Nanti antum akan lihat ya. Itu adalah wahana yang subhanallah ya, mengasah keberanian ya, mengasah adrenalin. Nah, di sana nanti antum bisa single ya, bisa juga kapelan atau double ya. Kalau single antum siapin 25.000, kalau double atau kapelan itu 35.000. Yang pasti seru banget ya. Antum akan meluncur dari atas ya menggunakan sebuah ban ya, aman insya Allah ya. Meluncur ke bawah, wah itu subhanallah. Antum boleh teriak sepuas-puasnya. Bayangkan antum bermain seluncuran, bermain rainbow ya di sebuah kebun atau sebuah wahana yang penuh dengan kebun teh. Subhanallah, itu tentu sesuatu yang menarik banget ya. Jadi jangan pernah kepikiran untuk tidak ikut LC, harus ikut LC. Insya Allah berbagai pembelajaran akan antum peroleh. Pembelajaran tentang keberanian, kemandirian, kesederhanaan, berinteraksi dengan masyarakat, dan lain-lain. Insya Allah banyak sekali ilmu yang akan antum peroleh. Jangan lupa hadir di hari kedua, kita akan bermain Rainbow Slide ya. Mantap. Ayah bunda dan anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4 SD IT Insan Tama, sekilas tadi ya gambaran tentang lokasi LC1, tempat-tempatnya, destinasi yang akan kita tuju, kegiatan-kegiatan yang akan kita tuju. Subhanallah, menyenangkan, seru, banyak hal-hal yang bisa membuat kita bergembira, tapi juga banyak ilmu yang akan bisa kita raih. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai antum tidak ikut. Rugi kalau tidak ikut. Banyak kompetensi yang bisa antum raih di LC kelas 4 ini ya. Satu diantaranya adalah antum akan belajar tentang kemandirian. Pada saat antum berpisah dengan orang tua, jauh dari orang tua, antum akan mandiri ketika mandi, mandiri ketika memakai baju, mandiri ketika tidur, dan sebagainya. Banyak kompetensi kemandirian yang akan antum peroleh di LC1 ini. Yang kedua, keberanian. Berani jauh dari orang tua, berani
tadi ya, naik apa, rainbow slide, dan lain-lain. Yang ketiga, antum akan menambah kepekaan sosial, empati, rasa simpati, rasa kepedulian terhadap sesama. Kenapa? Karena antum akan tinggal di rumah-rumah warga yang ada di pedesaan, yang ada di perkampungan, di wilayah Gunung Mas ini, yang mungkin ya tidak senyaman rumah antum. Rumahnya mungkin tidak senyaman rumah antum. Kamar tidurnya mungkin tidak senyaman yang antum punya. Kamar mandinya mungkin tidak senyaman dan yang seluas antum di rumah. Tapi antum akan belajar itu. Itu akan menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi untuk antum. Yang berikutnya, antum akan belajar berinteraksi dengan warga sekitar. Antum akan berinteraksi, setidaknya antum akan berinteraksi, berbicara, berkomunikasi dengan yang punya rumah. Itu pun akan menambah kompetensi kemampuan antum dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Antum juga akan belajar tentang kegiatan ekonomi warga sekitar. Ya, di mana warga sekitar ada yang sebagai pemetik kebun teh, ya pemetik teh gitu ya. Ada yang tadi ya pembudidaya lebah sehingga menghasilkan madu, ada yang kemudian berdagang dan lain-lain. Ini akan menambah banyak wawasan buat antum, menambah ilmu buat antum. Ya, dan yang paling utama juga adalah di LC ini antum akan belajar untuk taat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Ingat sekali lagi, yang paling utama adalah taat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Subhanallah, banyak manfaat yang akan antum peroleh. Sudah mah destinasinya menyenangkan, ya di puncak, suasananya Masya Allah, adem, dingin, airnya seger, warganya ramah-ramah. Udah gitu antum akan memperoleh segudang manfaat. Maka sangat rugi kalau antum tidak ikut. Jadi pastikan antum dan mohon ayah bunda untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Pastikan hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 28, 29, dan 30 April antum mengikuti Leadership for Champions atau Lead Champs atau LC1 kelas 4 SDIT Insantama. Pak Sambas dan Bapak Ibu guru lainnya menanti kehadiran antum untuk sama-sama kita bergembira di LC1.